Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Sahrul Denaldi dengan NIM 2403796 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari eksperimen fisika dasar tentang momentum. Nah, di sini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang yaitu Alia, Lorenza, Syifa, dan saya sendiri Rifki Sahrul Denaldi. Nah, rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum. Dan yang kedua, bagaimana menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara dua benda. Nah, tujuan praktikum pada kali ini yaitu berkaitan dengan rumusan masalah. Yang pertama, membuktikan keberlakuan hukum kekekalan momentum dalam tumbukan. Dan yang kedua, menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antar dua benda. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil eksperimen fisika dasar yang pertama, jumlah momentum total sistem sebelum dan sesudah tidak sama dengan 0, maka kekalahan energi tidak berlaku. Momentum benda dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda saat sebelum dan sesudah bertumbukan. Yang kedua, koefisien restitusi yang didapat yaitu pada saat massa bergerak lurus dan menabrak massa 2 yang diam dengan jarak 70 cm, maka koefisien restitusi yang didapat yaitu 0,899. Sedangkan pada massa 1 dan massa 2 berlawanan arah dan saling bertumbukan dengan jarak 110 cm, maka koefisien restitusi yang didapat yaitu 0,534. Lalu pada saat massa bergerak lurus dengan sudut kemiringan 8 derajat dan jarak 40 cm, koefisien restitusi yang didapat yaitu 0,905. Nah, ini merupakan data percobaan pada saat kedua kereta bertumbukan. V1 merupakan kecepatan sebelum bertumbukan dan V2 pada massa 1 dan V2 merupakan dan V1 aksen merupakan kecepatan setelah atau sesudah bertumbukan pada massa 1. Begitupun dengan V2 yaitu kecepatan sebelum bertumbukan pada massa 2 dan V2 aksen merupakan kecepatan setelah atau sesudah bertumbukan pada massa kedua. Dan ini merupakan data dari kereta 1 yang menumbuk kereta 2 yang diam. Kenapa di sini V2 ini ada V2-nya, V1 aksennya. V1 aksennya itu 0 karena pada saat bertumbukan, pada saat kereta 1 menabrak kereta 2, kereta 1 tersebut itu diam. Sedangkan kereta 2 itu kan sebelum bertumbukan, dia itu diam kan, awalnya diam. Dan setelah ditumbuk oleh kereta 1, nah dia bergerak sehingga mempunyai kecepatan yaitu V2 aksen yaitu 0,00732 kecepatannya. Kemudian ini merupakan percobaan ketiga dengan kemiringan 8 derajat. Percobaan dengan kemiringan 8 derajat sebelum dan sesudah. Oke, untuk menentukan untuk percobaan kemiringan 8 itu pi sebelum bertumbuk yaitu 0,8, bisa kalian lihat sendiri datanya. Dan ini grafiknya sebelum dan sesudah. Nah, oke guys, untuk menentukan restitusi koefisien dengan cara akar dari jarak massa 2 dibagi dengan jarak massa 1. Nah, itu untuk menentukan koefisien restitusinya. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.